Judul khotbah kita apa Bapak Ibu? Allah yang kerja atau manusia yang kerja. Coba kita lihat ayatnya, Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari ia diambil. Jadi manusia yang ngerjakan sekarang. Berapa Ibu? Nah, inilah manusia berdosa, mengerjakan semuanya sendiri. Itulah sebabnya orang Kristen bukan lagi mengerjakan. Kalau kita kerjakan, kita kembali sebagaimana Adam saat jatuh dosa. Tuh, mereka ngerjakan. Terus lanjutkan ayat 24-nya. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara itu, karena itulah bagi kita hari ini kekristenan, Yesus telah mengerjakan sendiri semuanya. Kenapa Yesus mengerjakan semuanya, Pak? Karena Yesus ingin memulihkan kita kembali sebagaimana awal penciptaan, bahwa Allah yang mengerjakan semuanya. Dan bagi kita ngapain? Percaya dan kita menikmati semuanya. Wah, asik. Kalau tetangga sebelah sana, iya jelas mereka nggak percaya Yesus, maka segala sesuatunya mereka kerjakan sendiri semuanya. Dan apa dampaknya kalau mereka kerjakan sendiri semuanya? Ya capek, letih, lesu, dan beban berat. Bahkan juga tambah satu lagi, madesu, masa depan suram. Lah iya dong, tanpa Tuhan kan madesu. Berapa Ibu? Lah iya dong, semuanya sia-sia kan? Iya, karena itulah bagi kita hari ini kekristenan itu beda dengan orang sebelah. Kekristenan adalah Yesus telah mengerjakan semuanya, dan ini sebenarnya pemulihan sebagaimana awal penciptaan, agar setiap kita hari ini bisa menikmati semua karya salib Yesus. Ayo Ibu, tapi nggak tahu gimana, banyak orang Kristen kayaknya kalau belum mengerjakan semuanya nggak abdol gitu Bapak Ibu. Mereka kerjakan sendiri semuanya. Itu sampai dengan mengulang apa yang Yesus telah kerjakan. Karena itulah Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Kenapa orang bisa letih, lesu, dan beban berat? Karena mereka kerjakan sendiri semuanya. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, maka mereka menjadi lega. Lega dong, udah dikerjakan semuanya. Karena itulah bagi kita hari ini kekristenan, bukan lagi kita mengerjakan. Bagi kita hari ini untuk percaya bahwa Yesus telah mengerjakan dan selesai, maka kita dapatkan semua karya salib Yesus. Amin Ibu. Coba kita lihat ayatnya pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 Bapak Ibu. Sesudah Yesus meminum anggur asam. Yesus meminum anggur asam supaya apa? Supaya kita hari ini minum anggur manis. Amin Bapak Ibu, seperti anggur di Kana. Amin. The best, anggur yang terbaik. Amin. Lanjutkan lagi. Berkatalah Yesus, sudah selesai. Itu sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai, ada sebelumnya yang Yesus telah kerjakan. Nggak mungkin kucuk-kucuk sudah selesai. Pasti selesai. Pasti ada yang dikerjakan. Nah, itulah karya salib Yesus. Apa sebenarnya yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib? Keselamatan kita, penebusan dosa kita, penebusan dari kutuk kita. Iya, ini dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Kesembuhan kita, dan itu semua sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka saudara bukan lagi mengerjakan. Bagi saudara ini percaya, maka kita dapatkan semua hasilnya. Amin Ibu. Tapi nggak tahu gimana di luar sana ada pengajaran bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Itu aneh itu Bapak Ibu. Orang Yesus sendiri sudah berkata sudah selesai. Masa kita kerjakan lagi yang sudah selesai? Banyak ajaran gitu Bapak Ibu. Iya, itu pendeta yang ngajar. Mengerjakan lagi keselamatan. Kalau kita mengerjakan keselamatan Bapak Ibu, maka yang juru selamat itu bukan lagi Yesus, tapi masing-masing kita juru selamat bagi diri kita sendiri. Itu kan salah itu Bapak Ibu. Itu kan kacau jadinya. Amin. Mereka itu mengacu kepada apa? Ayat juga, tapi ayatnya tidak selesai. Ya, mereka mengacu kepada Filipi 2 ayat 12 bahwa kita yang mengerjakan keselamatan. Padahal itu baru setengah ayat, tengah-tengah ayat 12 Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 12. Harusnya mereka baca selesai ayat 12, dilanjutkan ayat 13 sampai titik. Gitu, barulah di situ kesimpulannya benar bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya di dalam kita, baik kemauan maupun perbuatannya. Itu benar. Jadi mengerjakan siapa? Allah, bukan kita. Karena apa sudah selesai? Ya namanya juga selesai. Mereka kadang-kadang nggak ngerti kata selesai. Udah selesai kan artinya nggak ada lagi dikerjakan. Berapa Ibu? Iya, bagi kita hari ini adalah untuk percaya bahwa semuanya selesai. Bagi kita dapatkan semua yang selesai dari Tuhan Yesus. Keselamatan selesai, kesembuhan selesai, berkat selesai, penebusan selesai, pengampunan dosa selesai, dan itulah kita dapatkan pada saat kita percaya karya salib Yesus yang selesai ini. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, saudara tidak lagi mengerjakannya. Yesus telah selesai. Pak, tapi kenapa sih Pak? Banyak orang Kristen masih berpikiran mereka harus mengerjakannya. Karena banyak orang Kristen, malah mayoritas malah, mereka masih hidup dalam hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat benar, manusia masih mengerjakan. Tapi hari ini saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hari ini kita hidup dalam Yesus yang mengerjakan semuanya selesai. Amin.
Kalau saudara masih banyak orang Kristen di dalam utara, mereka masih hidup dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu. Karena apa? Yesus belum datang untuk mengerjakan semuanya. Amin. Karena itulah hari ini saudara bukan lagi hidup dalam perjanjian lama, tapi kita hidup dalam perjanjian baru, bahwa Yesus telah mengerjakan selesai semuanya bagi setiap kita. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Allah menghukum dunia ini karena dosa. Dunia telah dikutuk. Kenapa? Karena Adam telah jatuh dalam dosa. Maka dunia dikutuk, dunia dihukum. Dan ini ada kaitan dengan perjamuan kudus Bapak Ibu. Tapi ini nggak tahu gimana ayatnya dibaca secara juga kurang pas. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi dunia ini sudah dihukum. Tapi orang Kristen harusnya bebas hukuman. Bagaimana caranya orang Kristen bebas hukuman kalau kita di dalam Yesus? Lalu berikutnya, bagaimana kita bisa di dalam Yesus, Pak? Kalau kita menerima perjamuan kudus secara benar. Kalau saudara tidak menerima perjamuan kudus secara benar, maka hukuman akan atas dunia ini juga akan kita alami. Iya, karena saudara tidak di dalam Yesus. Nah, ketika dunia dihukum ini, maka semua cenderung akan semakin lemah. Semakin lemah, semakin turun, semakin tidak akan pernah naik. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, sebenarnya hukum evolusi tidak akan pernah terjadi berdasarkan firman Tuhan. Kalau hukum evolusi, apa terjadi, Bapak Ibu? Sesuatu itu akan cenderung menjadi lebih baik. Sesuatu akan cenderung menjadi naik. Cenderung jadi naik. Makhluk berevolusi sehingga mereka semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Ya, itulah teori ada seseorang, Bapak Ibu. Ada nama kota di Australia. Apa, Bapak Ibu? Jadi manusia atau makhluk hidup cenderung menjadi sempurna. Itu salah. Karena ketika dunia sudah dihukum, maka dunia cenderung merosot, cenderung turun, cenderung makin rendah. Sama seperti saudara juga. Kalau saudara punya teh manis atau kopi panas, biarkan, letakkan di atas meja. Makin lama dia makin dingin atau makin panas? Makin dingin. Dan itulah memang alam. Semakin merosot. Bukanlah kopinya makin panas, makin menggeluk-geluk gitu. Enggak, Bapak Ibu. Kopi semakin turun. Kenapa? Dunia ini sudah dihukum, maka cenderung turun. Kopi panas akan menjadi dingin. Bukan kopi panas makin mendidih. Bukan. Tapi teori evolusi, sesuatu itu akan berkembang menjadi lebih baik. Benar, Bapak Ibu? Itu kan? Itulah sebabnya teori evolusi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Manusia juga demikian. Manusia awalnya dilahirkan bertumbuh benar, tetapi ada batas waktunya. Perkiraan katanya usia 21 tahun, Bapak Ibu. Setelah 21 tahun stop pertumbuhan, maka semakin merosot, makin merosot, makin merosot. Jadi pertumbuhan sudah berhenti. Bapak Ibu, manusia makin merosot. Kenapa? Bagian dari dunia yang terhukum. Jadi manusia tidak semakin muda, semakin muda, semakin muda. Nggak ada itu, Bapak Ibu. Haleluya. Kayak ada di film, Bapak Ibu. Dia lahir kayak orang tua, lama-lama makin muda jadi bayi gitu. Ada film kemarin tuh. Haleluya. Itu nggak mungkin terjadi. Haleluya. Jadi hukum dia adalah semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Sama juga seperti manusia, semakin merosot, maka semakin lemah. Setelah semakin merosot, makin lemah, maka semakin gampang sakit. Semakin gampang sakit, gampang rest in peace. Tetapi bagi kita hari ini, proses alam ini, hukuman alam ini, Yesus telah memberikan solusinya. Dan itulah pada saat kita terima perjamuan kudus. Sehingga manusia bukan lagi merosot, semakin lemah, semakin sakit-sakitan, semakin cepat mati, tapi semakin kita semakin sehat, kuat, dan juga panjang umur. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena itulah baik kita hari ini kita terima perjamuan kudus. Ini adalah solusi dari Tuhan. Itu adalah tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah merosot. Itulah sebabnya ketika kita makan Yesus, kita makan tubuhnya, kita makan darahnya, kita minum darahnya, maka saudara tidak lagi mengikuti hukum dunia, tapi kita mengikuti hukum surga yang sempurna. Amin. Ini kan tubuh Yesus. Nanti kan kita terima. Benar, Bapak Ibu? Apakah Yesus merosot? Tidak. Dunia, manusia merosot, tapi Yesus tidak. Dan kalau kita terima tubuh Yesus sempurna ini, maka kita juga menjadi sempurna. Kita juga menerima darah Yesus, sama juga. Haleluya, Bapak Ibu, sama kan? Ini kan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, maka hari ini kita terima perjamuan kudus, saudara akan semakin kelihatan lebih sehat, semakin muda, semakin awet. Coba kita baca ayat sebelumnya, 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ada dikatakan tanpa mengakui darah Yesus, Tuhan tidak ada, tapi hanya tubuh Tuhan. Oke, Bapak Ibu, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Inilah hukuman atas dunia. Yang tadi, Bapak Ibu, ayat 32 tadi, bahwa dunia telah dihukum. Benar, Bapak Ibu? Nah, jadi hukuman ini akan datang pada orang yang salah terima perjamuan kudus. Tapi bukan perjamuan kudusnya memberikan hukuman, tidak. Perjamuan kudus tidak ada hukuman. Dunia memang sudah dihukum. Terus lanjut ayat 30-nya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan urutannya. Lemah, sakit, lalu berikutnya apa? Rib.
rest in peace. Oke, Bapak Ibu, meninggal itu bukan binasa di neraka, tapi tidur. Orang Kristen tidak mati di neraka, tapi tidur. Nah, inilah hukuman atas dunia. Seluruh dunia mengalami ini karena memang dunia sudah dihukum. Ayat 32 tadi, amin Bapak Ibu. Jadi siapapun saudara lihat di dunia ini, baik di Indonesia, di Amerika, di Eropa, semuanya itu akan mengalami yang sama. Semakin umur bertambah, pasti orang akan menjadi lemah. Semakin umur bertambah, pasti orang menjadi gampang sakit. Dan ketika sakit-sakit, itulah dia. Tit gitu. Ini hukum alam. Karena memang alam, bumi ini, dunia ini telah dihukum. Amin Ibu. Lalu bagaimana agar kita bebas dari ini? Kita harus di dalam Yesus. Roma 8 ayat 1 dikatakan, kalau kita di dalam Yesus, kita bebas hukuman. Bagaimana bisa di dalam Yesus? Kalau kita terima perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 56. Kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, maka kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Jadi kita harus di dalam Yesus supaya bebas hukuman. Bagaimana caranya? Saat kita perjamuan kudus. Ketika kita perjamuan kudus, maka kita dalam Yesus. Saudara bukan lagi lemah, tapi saudara menjadi kuat. Saudara bukan lagi sakit-sakitan, tapi saudara menjadi sehat. Tuh, mantap. Saudara bukan lagi mati. Ya, itu maksudnya mati muda, Bapak Ibu. Kalau semua orang pasti mati. Amin, Bapak Ibu. Terkait. Beda-beda cuma umurnya. Benar, Bapak Ibu? Ya, jadi semua orang mati. Maksudnya tidak mati muda. Saudara tidak mati dadakan gitu, Bapak Ibu. Jantungan gitu, mati klik gitu, Bapak Ibu. Tapi saudara panjang umur. Nah, kenapa? Ini perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu tidak mendatangkan hukuman. Dunia ini memang sudah dihukum. Justru perjamuan kudus ini untuk menghindarkan kita bebas dari hukuman dunia. Lihat, kita melakukan cara yang benar perjamuan kudus. Lalu Pak, kalau salah perjamuan kudus bagaimana Pak? Ya saudara tidak mengalami dampak dari perjamuan kudus. Ya saudara tetap mengalami hukuman atas dunia. Jadi perjamuan kudus tidak ada hukumannya. Tidak ada. Tetapi kalau salah, ya dampaknya tidak ada. Maka saudara tetap mengalami hukuman bersama dengan dunia. Lalu yang kedua, tentang tubuh. Tadi, coba tampilkan lagi ayat 29-nya. Mengakui tubuh Tuhan. Tidak dikatakan mengakui darah Tuhan. Lalu bedanya apa sih Pak? Kalau saudara nanti perjamuan kudus, kita perjamuan kudus, saudara akan menerima pertama-tama tubuh Tuhan. Apa manfaat yang saudara dapatkan dari tubuh Tuhan? Pertama, saudara menjadi kuat. Yang kedua, saudara menjadi sehat. Yang ketiga, saudara panjang umur. Bahkan sebenarnya plus, saudara diberkati. Jadi inilah dampaknya, inilah manfaatnya ketika kita terima perjamuan kudus, terima tubuh Tuhan. Sebaliknya, darah Yesus saudara terima. Apa dampaknya bagi saudara? Apa manfaatnya? Maka kita dikuduskan, dosa kita dihapuskan. Dan saudara pasti masuk kerajaan surga. Bebas dosa, bisa masuk surga. Amin Ibu. Bebas dosa, maka Roh Kudus bisa turun atas kita. Amin Ibu. Amin. Bahkan bebas dosa, maka setan bisa kita usir, tidak bisa lagi mendakwa kita. Amin. Itu dampaknya, itu manfaatnya. Amin Ibu. Jadi yang memberikan kekuatan itu darah Yesus atau tubuh Yesus? Tubuh Yesus. Yang memberikan kesehatan, darah Yesus atau tubuh Yesus? Tubuh Yesus. Yang memberikan panjang umur, darah Yesus atau tubuh Yesus? Tubuh Yesus. Itulah sebabnya orang harus mengakui ini tubuh Yesus, supaya kita tidak lagi lemah, supaya kita tidak lagi sakit, supaya kita tidak mati muda. Jadi bukan mengakui darah Yesus, tidak. Lihat itu ayat, ada tubuh Yesus kan? Karena inilah yang memberikan kita kekuatan, inilah yang memberikan kita kesehatan, inilah yang memberikan kita panjang umur. Kalau orang tidak mengakui ini, ya tidak mengalami manfaatnya. Lah iya, karena itulah baik kita hari ini, mari kita nanti terima perjamuan kudus. Kita sungguh-sungguh percaya manfaatnya, maka sudah tidak lagi lemah, tapi menjadi kuat. Sudah tidak lagi sakit-sakitan, tapi sehat. Sudah tidak lagi mati muda, tapi hari ini semua kita panjang umur, bisa 120 tahun. Berikan kemuliaan luar biasa bagi kita, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Manusia diciptakan itu untuk berbuah banyak. Jadi saudara bukan diciptakan untuk miskin, tidak Bapak Ibu. Saudara tidak diciptakan untuk resesi gitu Bapak Ibu. Tapi saudara diciptakan untuk berbuah banyak dan berlipat ganda. Kalau dalam bahasa Indonesia ayat ini memang tidak jelas terlihat pelipat gandaan dan berbuah banyak. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu jelas perkataannya. Coba kita lihat, tampilkan ayat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bisa tampilkan sekarang bahasa Inggrisnya, King James. Be fruitful, jadi berbuah banyak, dan multiply, berlipat ganda. Itu bisa berbicara apa? Keturunan bisa, hasil kerja juga bisa. Jadi saudara aminin untuk keturunan saudara dan juga pekerjaan saudara. Fruitful, berbuah banyak dan berlipat ganda. Kalau dalam bahasa Indonesia langsung dikunci, oh itu beranak cucu gitu Bapak Ibu. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu bisa saudara terjemahkan punya keturunan yang banyak, oke. Punya hasil yang banyak juga oke. Jadi karena itulah manusia pada awalnya diciptakan untuk berbuah banyak, lebat buahnya Bapak Ibu, fruitful, dan multiply, berlipat ganda.
boys. Kalau saudara punya toko, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan terus Bapak Ibu. Kecuali istri, tetap satu. Satu juga habis, amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, program Allah pada awalnya adalah manusia itu adalah berbuah banyak, penuh buah, dan berlipat ganda. Tetapi sayang disayang, manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka berkat ini tidak lagi diterima oleh manusia. Manusia harus mengerjakan sendiri semuanya, berpeluh, stres, gitu Pak. Berpeluh itu maksudnya kerja stres. Ya kalau zaman sekarang mana ada kerja yang berkeringat lagi? Berapa? Ya jarang lah. Kerja di kantor mana mungkin berkeringat? Aslinya kenceng banget. Maksudnya apa? Kerja stres gitu Bapak Ibu. Manusia tidak lagi kerja stres sampai gimana gitu. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi bukan masalah berkeringat. Kenapa manusia menjadi stres, Pak? Karena mereka yang ngerjakan semuanya sendiri. Yang kedua, hasilnya semak duri Bapak Ibu tuh lihat. Jadi bukan lagi berbuah banyak, bukan lagi multiply. Jadi ketika manusia berdosa, hilang semua berkat Tuhan. Bukan lagi berbuah banyak, hasilnya semak duri. Hasilnya, aduh, itu benar-benar gak ada harganya. Habis semak duri itu kutuk. Haleluya. Tetapi itu pun tidak berlangsung selamanya. Ketika Yesus mati, ketika Yesus datang di bumi, dan Yesus mati dan bangkit, maka kembali kita dipulihkan untuk berbuah banyak dan juga berlipat ganda. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 10 dikatakan, Yesus datang membawa hidup, hidup yang berkelimpahan. Fruitful, multiply kembali, pulih. Bukan lagi resesi, bukan lagi bangkrut, bukan lagi hasilnya semak duri, tapi menjadi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau Yesus datang memberikan hidup, sebelumnya manusia itu mati. Amin Ibu. Kenapa mati? Karena dosa. Amin Ibu. Tapi ketika Yesus datang, dosa diampuni dan kita beroleh hidup. Bukan hanya hidup, lanjutkan lagi, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, fruitful and multiply. Pulih ya, sebagaimana Allah menciptakan. Nah, karena itulah bagi setiap kita hari ini sadari bahwa di dalam Yesus bukan lagi kita dihukum, bukan. Hari ini Yesus datang membawa pemulihan. Sebagaimana awal dunia manusia diciptakan fruitful and multiply, ya berbuah banyak dan berlipat ganda, maka hari ini juga di dalam Yesus pemulihan terjadi. Setiap kita hari ini berbuah banyak dan setiap kita juga hari ini berlipat ganda dan hidup kita hidup yang berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.